Wajah batas negeri nan cantik dan elok. Dapat dikatakan bahwa Aruk merupakan pos lintas batas negara terbaik di Indonesia. Dari Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ragam kabar untuk pemirsa TVRI. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 17 Maret 2017 lalu. PLBN Aruk berperan dalam menggerakkan perekonomian warga dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang kaya akan potensi wisata yang tersebar di hampir seluruh kecamatan ya. Jadi data sementara yang kita pegang bahwa Kabupaten Sambas ini ada wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi dan wisata alam. Nah, ini menjadi kelebihan Kabupaten Sambas hari ini. Ya, untuk wisata alam kita punya Temajuk ya. Temajuk dan merupakan sebuah kehormatan bagi Kabupaten Sambas didaulat menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Itu di paling ujung Kabupaten Sambas. Terus kita punya Danau Sumedang, kita punya pantai-pantai ya yang sangat-sangat indah juga di Jawai. Kita juga ada Gunung Senuju ya, wisata alam, dan kita juga punya Kebun Raya Sambas yang luasnya 300 hektar dan terbesar nomor 7 di Indonesia. Wisata budaya cukup banyak ya. Kita punya kearifan-kearifan lokal yang bisa diunggulkan seperti olahraga tradisional ya, gasing ya, terus lomba perahu ya, terus wisata budaya juga kita ada songket ya. Songket yang juga terkenal dari Kabupaten Sambas, benang emas. Berikutnya kita juga punya tari-tarian ya. Salah satunya yang paling langka itu dan tidak ada di tempat lain selain di Kabupaten Sambas itu Jepin Lembut. Ya, untuk menuju Kabupaten Sambas ada mayoritas merupakan jalan darat ya. Nah, kita ada dua pintu gerbang internasional, satu di Temajuk yang masih semi formal bentuknya, dan yang formal itu ada di Aruk, itu berhadapan langsung dengan negara tetangga. Nah, untuk jalur darat lainnya itu ada di arah Bengkayang juga ada, berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang, itu merupakan jalan provinsi. Jalan nasional ada menuju ke Singkawang, itu juga ada. Terus kalau untuk jalur laut kita berhadapan langsung dengan wilayah Kepulauan Riau ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah daya tarik strategis ya untuk Kabupaten Sambas. Ya, kita salah satu contoh kita terkenal ya dengan ada khazanah peninggalan orang-orang tua Kabupaten Sambas, yaitu kita punya ulama besar yaitu Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang kita sudah tahu kaliber beliau sudah seluruh dunia mengetahuinya, dan banyak masyarakat dari luar Sambas yang tertarik untuk napak tilas ya, napak tilas terkait kampung halaman beliau dan segala macam. Kita juga punya ulama besar kaliber dunia juga yaitu Maraji Imam Basyuni Imran. Nah, itu juga banyak membuat orang-orang tertarik ya untuk datang mempelajari figur beliau seperti itu. Jadi wisata religi berbentuk biasa sejarah ke makam-makam tua, terus sejarah ke keraton ya, jadi seperti itu.
Ya, kita wisata kuliner juga beragam. UMKM kita sudah banyak memproduksi ya, berbagai macam makanan lokal yang ini mempunyai potensi ya untuk dikembangkan ke depannya. Juga kita punya wisata khazanah ya yang bisa juga dikembangkan ya, karena kita juga punya peninggalan-peninggalan ya yang banyak bisa dipromosikan di kedepannya. Pada dasarnya sebenarnya Kabupaten Sambas ini ketersediaan untuk sektor-sektor ekonomi kreatif ini banyak sekali, sehingga kedepannya memungkinkan tinggal bagaimana kita merancang sistem ya sehingga tidak salah arah lagi nih kebijakannya seperti itu. Ya, memang salah satu tantangannya untuk memajukan sektor pariwisata, kita tahu bahwa sumber daya manusia itu penting ya. Salah satu tantangan bagaimana kedepannya masyarakat Kabupaten Sambas ini bisa dibina ya, sehingga ketika datang wisatawan banyak ke Kabupaten Sambas ini wisatawan puas ya dengan pelayanan dan segala macam. Dan saya rasa itu bukan hal yang susah bagi masyarakat Kabupaten Sambas, karena masyarakat Kabupaten Sambas dari dulu terkenal dengan ini ramah tamahnya ya, hospitality-nya, terus mudah bergaul dan segala macam, sehingga tinggal lagi bagaimana diarahkan. Dan di Pemda hari ini kita sudah coba ya melalui dinas terkait, sudah coba menurunkan pelatih-pelatih ya, pembina-pembina, Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata yang ada di tiap-tiap desa yang kita tunjuk, lagi dilatih nih bagaimana homestay-nya, bagaimana melayani orang dari luar dan segala macam. Nah, harapan kita ini bisa pelan-pelan ya menyadarkan masyarakat sehingga kedepannya ini bisa terbangun sebuah sistem yang mensupport sektor pariwisata kedepannya. Nah, hari ini kita memang sudah lagi pembenahan juga ya, pembenahan termasuk dari segi infrastruktur ya, museum kita sudah ada, museum daerah Kabupaten Sambas sudah diperdakan juga. Nah, tinggal bagaimana nanti melengkapi koleksi-koleksi, karena kita tahu ketika bicara museum itu bicara dengan koleksinya. Nah, hari ini memang kita sadari belum maksimal, tapi kedepannya kita coba lengkapi ya, termasuklah khazanah-khazanah literatur sebenarnya yang juga harus dilengkapi juga, karena Sambas ini terkenal dengan ulamanya, ya, karya-karya ulama-ulama di Sambas ini banyak sekali sebenarnya. Saya dengar tuh ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Singapura, dan ada di Belanda tersimpan. Nah, kedepannya insya Allah kita dari Pemda Kabupaten Sambas akan coba pelan-pelan ya, bagaimana khazanah-khazanah ini bisa dikumpulkan dalam satu tempat sehingga bisa menjadi bahan ajar dan bahan pelajaran bagi generasi kedepannya. Seperti itu. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kalimantan Barat, seluruh masyarakat Indonesia, saya mewakili masyarakat Kabupaten Sambas mengundang ya seluruh kalangan masyarakat untuk datang ke Kabupaten Sambas. Kami mempunyai peribahasa kecik telapak tangan, nyiruk kami tadahkan. Nah, sehingga harapan kami bisa mengetahui lebih banyak tentang Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sambas menyimpan banyak khazanah, banyak potensi, banyak spot-spot wisata yang insya Allah bisa menjadi tempat untuk berwisata baik individu maupun berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Keraton ingin memperkenalkan masakan yang khas dari Keraton. Mungkin pemirsa ingin tahu nama masakannya asam pedas belulang. Terus bahan-bahannya ada belulang atau kikil, kentang, daging, tulang iga. Ada bumbu-bumbunya. Pala, buah pala, cengkeh, kayu manis, ada manis, ketumbar, asam jawa. Terus bumbu pelengkapnya ada bawang putih, bawang merah, cabai,
jahe, lengkoas, serta serai. Di sini ada juga daun kesum. Ini merupakan daun yang ciri khas dari asam pedas, serta kelapa sangrai. Nah, terus ada bawang bombay. Dan inilah bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan memulai cara memasaknya. Masukkan minyak, kurang lebih 2 sendok makan. Terus masukkan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, tapi bumbu ininya ketumbar sama das manis disangrai, baru dihaluskan. Setelah dihaluskan kita tumis. Kita tumis sampai harum ya pemirsa. Bisa dilihat ininya bumbunya. Sampai kita tumis sampai keluar bau harumnya. Sampai kecium bau wanginya ya pemirsa. Kalau sudah boleh kita tambahkan air. Masukkan kurang lebih 1 liter airnya. Masukkan semuanya. Terus ditambah air kaldu. Di sini pemirsa dagingnya sudah direbus terlebih dahulu ya sama kikilnya supaya untuk mempermudahkan memasaknya. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Baiklah pemirsa, saya akan menjelaskan ini adalah kelapa gongseng. Kelapanya digongseng sampai kecoklatan, habis itu dihaluskan sampai keluar minyaknya. Ini merupakan ciri khas dari masakan asam pedas. Harus ada ini. Namanya kelapa aruk. Baiklah pemirsa, sekarang ini udah mulai mendidih, boleh kita masukin iga sapinya. Masukin sambil diaduk-aduk. Setelah iga sapi masuk, kita masukin lagi kikilnya. Kikil ini dari kulit sapi ya. Kulit sapi yang dibakar terus direbus. Terus kemudian masukin kentang dan bawang bombay. Bawang bombay. Dan terakhir kita masukin ini daun kesum, merupakan ciri khas asam pedas. Kalau nggak ada daun kesum, kurang wangi, kurang enak rasanya. Serta kelapa aruknya kita masukin. Sambil diaduk-aduk ya pemirsa, inilah makanannya. Terus boleh kita masukin asam jawanya. Enggak langsung ya masuk. Ya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu kita masukkan bumbu penyedap, garam, bumbu penyedapnya, dan sedikit gula untuk menambah rasa gurih dari masakan.
Ya, kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih nanti baru kita matikan apinya. Baiklah pemirsa, sekarang masakan kita udah mateng. Nah, inilah hasil akhirnya. Asam pedas belulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi muda keluarga Keraton Sambas akan memperkenalkan salah satu makanan khas Sambas yang dimakan para raja zaman dahulu, yaitu Srikaya Peranggi. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Angelina Puspitasari bersama Salsabila Fenty Amelsa dan Rafika Fadila akan memperkenalkan dan mencontohkan cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada 1 buah peranggi atau yang disebut labu kuning. Kemudian ada 3 butir telur, 180 gram gula pasir, 2 sendok makan maizena, sejumput vanili, 200 ml santan, 200 ml susu cair, dan sedikit pewarna makanan. Untuk langkah pembuatannya akan dipraktikkan oleh Salsabila Fenty Amelsa dan Rafika Fadila. Langkah yang pertama, mengocok 3 butir telur dengan gula sampai rata. Kemudian kocok telur dan gula hingga tercampur rata. Pastikan gula dan telurnya sudah bercampur. Kemudian masukkan 2 sendok makan maizena dan sejumput vanili. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, dicampurkan santan sebanyak 200 ml. Lalu diaduk kembali hingga merata. Setelahnya itu, dimasukkan lagi susu cair sebanyak 200 ml. Kemudian aduk kembali. Oke, setelah tercampur semuanya, dimasukkan sedikit pewarna. Kemudian diaduk hingga warnanya tercampur merata. Sambil diaduk, kemudian dinyalakan kompor untuk mengukus Srikaya Perangginya. Baik, setelah adonannya sudah tercampur rata, kita akan melakukan pengukusan. Setelah kukusan yang mendidih, dimasukkan 2 lembar daun pandan untuk menambah aromanya. Kemudian dimasukkan 1 buah peranggi ke dalam pengukusan. Setelah itu, dimasukkan adonan ke dalam wadah untuk mempermudah dimasukkan ke dalam peranggi. Dituang dengan hati-hati dan perlahan.
Adonan diisi hingga penuh di dalam perangginya. Setelah adonan penuh, maka peranggi ditutup dengan penutup. Lalu ditutup dan tunggu hingga perangginya matang. Baik pemirsa, srikaya peranggi dikukus selama 1 jam. Kemudian ini adalah hasil akhirnya dari srikaya peranggi sebagai makanan penutup dari Raja Sambas. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuat air sapang, di mana air ini merupakan salah satu minuman raja pada zaman dahulu. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada bahan utamanya yaitu sapang, ada gula, cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan daun pandan. Untuk langkah-langkah yang pertama, didihkan 1 liter air. Dan kita tunggu airnya sampai mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan bahan-bahannya, yaitu sapang sebagai bahan utama. Kemudian daun pandan, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan gula. Untuk gula bisa dipakai secukupnya, disesuaikan saja manisnya. Setelah bahan tercampur rata, kemudian diaduk. Warna merah dari airnya itu dari sapangnya. Ditunggu hingga sekitar 10-15 menit hingga airnya mendidih. Baik pemirsa, setelah airnya mendidih, dimasukkan ke dalam wadah. Inilah dia air sapang. Air sapang juga bisa dihidangkan panas atau dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, makasih, Pak. Ini ya, kebetulan kita ini sedang makan siang. Kebetulan kita setelah mengikuti kegiatan istirahat lomba sampan bidar yang setiap tahun kita laksanakan di depan. Jadi kita istirahat sambil makan di sini. Kebetulan di sini saya perkenalkan ini Pangeran Ratu Muhammad Alam Putra Polres Istana Kesultanan Sambas. Kemudian itu Ratu Yola, ini kerabat Bu Nur Hayati. Kemudian ini Bu Bibi daripada Pangeran Ratu, Bu Raden Dewi Kencana. Ini kerabat kita Iswan dan saya sendiri di sini sebagai sekretaris Istana Aji Kebilah, nama Uraidza Fahmi. Jadi pada kesempatan ini ingin memperkenalkan lah makanan khas Istana Al-Aji Kebilah, salah satu dari sekian banyak makanan ini yang kita tampilkan pada siang ini. Kebetulan sangat sederhana sekali. Ini ada nasi, namanya nasi kopun kalau dulu. Jadi nasi kopun itu nasi dengan 1 lauk saja. Nasi dengan 1 lauk saja. Ya, jenis lauknya saja. Nah, ini deh. Ini namanya lauk ini
asam padas. Asam padas. Asam padas. Kalau di Sambas terkenal bubur pedas, bubur padasnya. Nah, sekarang kalau lawan daripada nasi ini adalah asam padas ini. Asam padas belulang. Nah, kalau asam padas istilah Pontianak atau Pawah itu kan gula ikan. Nah, kalau di sini enggak itu. Dia kita menggunakan campuran daging belulang itu istilahnya kikil. Yang dimasak dengan bumbu khasnya adalah daun kesum. Ini kita gunakan. Nah, kemudian untuk makan ini bukan hanya dengan nasi, bisa juga kita menggunakan bihun. Nah, bihun ini kita gunakan. Ini untuk hidangan yang sederhana lah gitu. Kalau gunakan acara-acara resmi itu biasa gunakan saprahan. Itu banyak lauknya. Kalau ini hanya dengan nasi dan satu macam lauk saja. Kalau ini Pak yang biasa dimakan raja. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan filosofi dari makanan-makanan ini Pak. Filosofinya ya ini bukan di majelis gitu kan. Biasa dihidangkan di meja makan tuh kan. Oh, makanan sehari-hari. Bisa juga pada acara-acara yang sederhana. Itu kan. Ada nasi kopun ini kan, ini namanya istilahnya nasi kopun gitu kan, hanya dengan satu jenis lauk, bisa dengan nasi, bisa dengan bihun. Ini sejarah ini muncul pada tahun 1930-an, di mana itu kalau di Sambas ada istilah zaman kopun. Zaman kopun itu di mana petani Sambas dulu kan penghasil karet cukup terbesar di daerah sekitar Asia Tenggara lah, karena kita hubungan dengan Singapura, ekspornya di Singapura. Jadi pada masa itu disebut dengan zaman kopun itu di mana petani-petani karet itu yang berhasil mengolah kebun karetnya sehingga menghasilkan getah yang banyak, itu dikasih kopun dan kopun itu ditukarkan dengan uang sebagai bonus. Ibaratnya kita kebun karet, kita nebas karet kita sampai berhasil, hasilnya besar, oleh pemerintah Belanda itu diberilah kopun dan itu bisa ditukarkan dengan uang. Itu disebut dengan zaman kopun. Nah, nasi ini sangat top pada masa waktu itu. Nah, ini dia. Kalau enggak pakai nasi, kalau orang zaman dulu kan bisa nasi, bisa juga dengan bihun untuk nyedulnya. Kemudian di samping itu ada juga ini biasa minum petang. Sore waktu santai-santai. Kue salah satu kue kesukaan Raja Sultan Sambas ini adalah sarikaya perenggi. Sarikaya perenggi. Nah, jadi kue kesukaan Raja. Iya, jadi sarikaya perenggi ini kan perenggi yang di buah kelabu kuning ini perenggi itu yang dikukus, kemudian diberikan telur segala macam dalam dan gula sesuai itu, namanya jadikan sarikaya. Ini biasa sore-sore atau biasa di waktu sore lah, sambil santai-santai. Oke, ini dengan minumannya. Ini minum air sepang. Air sepang itu berasal dari kayu sepang. Nah, kayu sepang diberi rempah-rempah, namanya air sorbat. Nah, tapi bahan dasarnya itu kayu sepang yang kalau direbus itu berwarna merah. Kalau zaman dulu tiap rumah pasti minuman selain air putih pasti air sepang. Pasti ada. Pasti ada. Kalau anak sekarang, lagi sekarang jarang dari rumahnya ada air sepang. Tapi kalau rumah-rumah orang tua, kalau saya minum air sepang bagi ke rumah ibu saya. Nah, tetap tiap hari pasti ada deh. Siapkan air sepang itu dia numpang minum sepang, di situlah kita. Ada khasiatnya itulah untuk kesehatan, utama bisa juga khas daripada masyarakat di keluarga kita. Ya pemirsa, sekarang saya akan mencicipi masakan yang telah dihidangkan. Kita akan melanjutkan eksplor wisata Sambas selanjutnya. Jarang-jarang bisa makan sama keluarga kerajaan. Alhamdulillah. Ya. Oh, berarti kalau nggak pakai nasi, pakai ini makannya dia Bu ya? Karena pakai nasi pakai bihun. Ini. Bihun.
Nah, kalau untuk pengelolaan wisata alam Danau Sumedang itu kelompok di kawasan danau. Kalau untuk Pokdarwis kami mencakup desa. Nah, untuk potensinya ini memang pertama kami ini mengangkat moto ya, wisata Rayang Ramah Keluarga. Kedua, kami memang mengangkat ini sebagai wisata kuliner. Nah, di sini kami baru-baru juga memperkenalkan wisata kuliner yang khas Kabupaten Sambas itu adalah asam pedas. Hal menariknya kita kan lagi pengembangan nih, dari pengelola kami pengembangan. Saat ini kami dibantu oleh pemerintah Pemda kita pengaspalan kurang lebih 2 km. Nantinya kita akan ada wahana-wahana wisata air. Nanti ada pengembangan lagi dari pengelola. Saat ini kami lagi pengembangannya melalui pembenahan lingkungan dan lain-lain. Nah, untuk air danau ini karena kita kan pemasok air bersih ya, mesin IPA ini bekerja 24 jam. Jadi pemasoknya ada 3 kecamatan, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Semparu. Jadi 24 jam kita berproses. Dan debitnya ini memang naik turun. Kalau tidak dibantu sama hujan, memang debitnya turun. Kita alhamdulillah juga enggak juga memang sudah tiap hari lah. Jadi karena wisata kulinernya sini juga udah mulai. Jadi setiap hari kalau memang setiap weekend, Sabtu Minggu. Nah, apalagi ini kan musim libur sekolah, jadi udah mulai tiap hari dah sekarang. Untuk data kami untuk weekend itu Sabtu Minggu kurang lebih 1000 pengunjung. Nah, untuk data Sabtu Minggu karena berlakunya tiket kami di Sabtu Minggu waktu weekend karena syarat dari Perda pajak hiburan, kita dikenakan pajak hiburan. Jadi kegiatan Sabtu Minggu kita isi hiburan musik live. Nah, untuk hari biasa kita Senin sampai hari Jumat itu bebas. Nah, jadi cuman kalau pengunjung rata-rata untuk ya 100-200 lah pengunjung setiap hari. Kita berapa banyak lah ya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, apalagi Fest di Sarawak ya kan, itu kelasnya dunia. Nah, Sumedang ini kami rencananya tahun 2023 ada event kalender nasional. Untuk kabupaten kita Sumedang Lake Project itu kita masukkan juga. Nah, sekarang kan yang dulunya memang kegiatan di Danau Sumedang ini lebih banyak ke band dangdut. Nah, kita lebih berupaya perubahan itu melalui musik seperti yang di Jawa-Jawa lah, seperti Prambanan Jazz Festival, Bromo ya kan. Nanti Sumedang kita juga udah kerjasama dengan Dinas Pariwisata. 2023 kita juga udah masuk kalender event Sumedang Lake Project. Nah, kepada pengunjung wisatawan Kalimantan Barat, ayo kita ramaikan Danau Sumedang. Danau Sumedang ini sudah kita upayakan perubahan yang jauh. Nantinya kami dari pengelola memastikan tentang keamanan dan kenyamanan. Juga kita sudah siapkan penginapan, banyak sekali kulinernya Sumedang. Apalagi Sumedang ini kami beranggapan adalah pintu gerbangnya Kabupaten Sambas, bukan Aruk. Nah, jadi sebelum masuk Sambas kita udah ketemu Danau Sumedang itu.